Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya atas nama Didi Sugianto dari Prodi BKIA akan nge-review filsafat ilmu sebatas alat dalam menemukan kebenaran yang dikarang oleh dosen saya sendiri, yakni Pak Bambang Subahri MSI. Jadi teman-teman, bukunya seperti ini. Nah, insya Allah buku ini ada di kuliah IAI Syarifuddin Lumajang. Soalnya yang mengarang buku ini, Pak Bambang Subahri MSI, itu mengajar saya di kuliahan IAI Syarifuddin Lumajang. Dan kita langsung lanjut biar dipersingkat waktu, tentang etimologi dan terminologi filsafat. Filsafat pada umumnya merupakan yaitu disiplin ilmu yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa pada jenjang strata S1, S2, dan S3, bahkan hingga strata S3. Filsafat bagi mahasiswa S2 dan S3 mungkin sudah tidak pada dipertanyakan lagi tentang pengertian etimologi dan terminologi ini, karena paling tidak mereka telah mempelajari filsafat ilmu pada masa pendidikan sarjana yang telah mereka lalui sebelumnya. Ketika S1 kita diajari tentang bab etimologi dan terminologi. Jadi kalau kita sudah S2 dan S3, kita sudah punya pandangan tentang apa sih etimologi dan terminologi itu. Dan juga kenapa filsafat ini tidak diajarkan di bangku seperti SD, SMP, dan SMA? Karena mungkin kurang stabil buat mereka. Juga tidak diajarkan di pondok pesantren. Dengan demikian, maka akan ada beberapa pertanyaan. Kenapa filsafat tidak diajarkan pada siswa atau di pondok pesantren? Apakah filsafat itu begitu rumit untuk pada remaja di usia yang masih labil? Atau filsafat terlalu bahaya jika dimiliki oleh seorang yang belum cukup secara akal, sebagaimana yang orang kepunyaan bilang terkait disiplin ilmu itu? Pertanyaan-pertanyaan ini yang kerap kali muncul dalam benak mahasiswa baru pada mata kuliah filsafat ilmu dengan tatapan yang agak sinis pada pengempuannya. Jadi ketika kita masih belum menginjak kuliah S1, S2, serta S3, ketika kita dipelajari filsafat ini di tingkat SD dan SMP dan SMA, itu kurang labil pemikirannya. Maka dari itu filsafat diajari di mata kuliah atau di perkuliahan. Ketika kita semua ketika belum masuk di perkuliahan, apa sih filsafat itu? Bagaimana sih isi filsafat itu? Pasti punya keheranan begitu. Ketika kita sudah masuk di mata kuliah, kita sudah mengetahui dan sudah diajari oleh dosen saya sendiri, yakni Pak Bambang Subahri MSI. Jadi filsafat itu gini dan isinya begini dan isinya begini itu. Dari itu kita mengetahui. Dan secara etimologi, bagaimana kalau kita mengetahui secara etimologi filsafat? Secara etimologi, yang dimaksud dengan pengertian filsafat adalah istilah kata yang berasal dari dua suku kata bahasa Yunani, yang dari philos dan sophia.
Arti philos adalah cinta yang sangat mendalam, atau dalam kurung kalau zaman-zaman sekarang love. Sedangkan arti kata sophia adalah kebijakan atau kearifan. Jadi filsafat adalah cinta yang kebijaksanaan. Kalau di dalam bahasa Inggris itu love of wisdom. Dalam artinya, sedalam-dalamnya, seorang filosofer adalah pencinta pendamba dalam pencarian kebijaksanaan. Jadi etimologi itu kita mengetahui cinta kebijakan sebagaimana. Kalau kita mengetahui tentang cinta itu kebijaksanaan. Dan yang kedua, pengertian filsafat secara terminologi adalah ilmu pengertian filsafat secara terminologi, ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada, manusia, alam semesta, dan Tuhan. Apabila meninjau definisi filsafat dalam arti sejarah, maka filsafat adalah induk segala ilmu sebelum banyaknya perkembangan nama ilmu saat itu seperti sekarang. Awalnya filsafat direnungkan dan ditemukan dengan objek materinya adalah manusia, alam semesta, dan Tuhan. Apabila dilihat dari dimensinya, kebanyakan membahas tentang manusia. Ya, seperti kita mengetahui kalau warna daun itu hijau. Kalau kita belum belajar filsafat, kita sudah mengetahui itu saja, berarti warna daun itu hijau gitu saja. Ketika kita sudah mendalami atau mempelajari filsafat, kita sudah mengetahui kalau sudah kita dirinci, kenapa sih berwarna daun itu hijau? Apa alasannya warna daun itu hijau, kan gitu. Kalau kita sudah belajar filsafat, kita memikirkan estetika. Jadi memikirkan sedalam-dalamnya. Awalnya filsafat direnungkan dan ditemukan dengan objek material. Objek format filsafat adalah perenungan, refleks terhadap segala sesuatu, manusia, alam, dan Tuhan. Mendapatkan hakikat yang terdalam sebagai kajian. Kita lanjut. Dan banyak secara terminologi ini sebagian pendapat para ahli mengenai definisi sebagai berikut. Jadi ada Pratogas mengatakan filsafat adalah cinta dan kebijakan. Ada Socrates mengatakan filsafat adalah sesuatu yang meninjau diri yang bersifat relatif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Dan juga ada Plato. Plato mengatakan kalau filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang ada di dalam ilmu metafisika, seperti metafisika, setorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan Al-Kindi mengatakan kalau filsafat itu pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan pada filosof adalah berteori guna mencari kebenaran, maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran itu pula. Dan ada juga mengatakan Al-Farabi mengatakan kalau filsafat itu ilmu yang menyelidiki hakikat yang kebenaran dari segala yang ada. Untuk memberikan penyadaran pemahaman akan definisi filsafat secara terminologi, penulisan akan mengulas tentang sebuah pengalaman saat penulis memberikan kuliah filsafat ilmu di hari pertama perkuliahan. Kita ketika pertama masuk di perkuliahan itu, kita tidak mengetahui bagaimana filsafat itu, apa kegunaan filsafat itu.
kan kita masih belum mengetahui gitu. Ketika kita sudah masuk pada saat kuliah, jadi filsafat berasal dari kata cinta. Bukankah kata itu terlalu sederhana bagi kami? Cinta itu terlalu sederhana bagi kami gitu. Nah, kalau kita belum mengerti filsafat, belajar filsafat, kita tidak mengetahui sekedar cinta. Kalau kita masih belum belajar filsafat sih, kita cinta kepada perempuan. Kalau kita tidak memperdalami tentang cinta, tidak diselidiki lah, kenapa, apa sih arti cinta itu, kita tidak tahu. Nah, baru kita belajar filsafat, kita mengetahui bagaimana sih cinta sebenarnya, bagaimana sih cinta itu bijaksana gitu, dan dimana cinta itu tumbuh subur pada awal masa SMA dulu. Pertanyaan kedua, kenapa cinta bersandingan dengan istilah kata bijaksana? Kenapa tidak disandingkan dengan istilah kasih sayang gitu, yang lebih romantis dan lebih tepat jika disandingkan dengan kata cinta daripada dengan kata bijaksana. Jadi semua orang dapat memahami sebenarnya cinta. Kalau kita masih belum belajar filsafat, kita sudah mengetahui, cinta ini bagai gini. Yang ketahui cinta itulah. Kalau kita sudah belajar berfilsafat, kita mengetahui, bagaimana cinta itu, cinta sebenarnya itu. Kalau pada lawan jenis, cinta adalah keinginan untuk memiliki. Jadi cinta itu bukan sekedar cinta. Kalau anak zaman sekarang, aku cinta sama anak perempuan. Nah, itu tidak mengetahui bagaimana rasanya cinta, bagaimana tentang cinta sebenarnya, cinta yang kebijaksanaan gitu. Cinta padahal keduanya itu bukan cinta. Kalau ada cinta, keinginan untuk memiliki adalah cinta, padahal keduanya itu bukan cinta. Cinta itu memberi, bukan meminta. Seorang cemburu pada dasarnya karena ia takut kehilangan sifatnya. Dan kalau kita mencintai seorang perempuan, kita bukan mencintai atau kita bukan meminta. Seakan-akan kita sifatnya permintaan kesetiaan itu pada sang dicinta dan bukanlah cinta. Karena cinta yang sesungguhnya itu bukan perempuan, bukan pacar, bukan. Sama halnya dengan seorang ibu yang rela memikul beban kehamilan selama 9 bulan sesuai selama 2 tahun dan merawat paling tidak 20 tahunan. Namun ia selalu rela melepas anak si mata wayangnya bersama orang yang baru ia cinta. Jadi maksudnya itu bukan sekedar cinta. Kalau cinta itu tidak mempunyai rasa kasih sayang. Kalau sekedar cinta sekarang sudah banyak. Cinta pada perempuan itu kurang seberapanya dari cinta kepada seorang ibu gitu. Dan ketika itu Aristoteles bertanya pada gurunya yang bernama Plato, apa sih artinya dan makna di balik cinta itu, sehingga cinta menjadi sebuah perbincangan panjang yang tidak hak terkutut pada kasih sayang dan perasaan muda-mudi yang sedang dilanda gendrung dan kasmaran. Suatu ketika Aristoteles bertanya kepada gurunya lagi, Plato, "Wahai guru saya, selepas diskusi panjang di tempo hati, tema cinta dan diskusi itu membuatku tidak bisa tidur.
Saya tidak menemukan makna konkret yang dapat memberikan pemahaman gamblang akan cinta yang telah menjadi pembahasan panjang tersebut gitu. Dan dia sedikit guru memberikan pemahaman sejarah begitu tentang apa sih cinta itu. Kita kembali lagi, kalau cinta sebenarnya kita ibaratkan seperti seorang ibu. Kalau kalau ibu cinta kepada seorang anak, kita itu ketika mengandung 9 bulan dan melahirkan dan mendidik sehingga besar, itulah cinta yang bijaksana, dan seperti itu cinta yang sebenar-benarnya cinta. Oleh karena itu, dan secara singkat perkembangan filsafat, bangsa Yunani telah meletakkan batu secara pertama bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan beratnya tradisi berpikir dan dunia barat berasal dari pemikiran Socrates sekitar abad ke-6 Masehi itu. Jadi kesimpulannya begini. Kalau kita belajar berfilsafat, kita mengetahui dan mengerti, diibaratkan kalau kita masih belum berfilsafat atau masih belum mempelajari filsafat, kita sekedar tahu itu saja. Kalau kita sudah berfilsafat, kita mengetahui, seperti contoh buku. Oh, buku ini dibuat menulis. Kan kalau kita belum berfilsafat itu, kita tidak mengetahui sebenar-benarnya itu buku itu buat apa gitu. Setahunya buku itu sudah berbuat menulis itu saja kalau belum masih berfilsafat. Ketika kita sudah belajar filsafat, kita mengetahui, oh kalau buku ini banyak, oh juga bisa dia buat ini, bisa dia buat ini. Jadi filsafat itu adalah mengendalami atau merinci masalah-masalah yang rumit. Maksudnya itu ketika kita tidak tahu bisa tahu gitu. Cukup sekian dari pembahasan review UAS pada siang hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman atau dosen, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.